Kegiatan yang akan disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Palembang yang akan disampaikan oleh Bapak AKBP Haji Ali Sadikin SAG MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH, Bapak Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Dandim 0418 Palembang, Letkol Coverly Ferdiansah Esos, Ketua DPRD Palembang, Bapak Kajari atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kota Palembang atau yang mewakili Ketua KPU Kota Palembang, Bapak Sawaludin SHI, Bapak Ketua Bawaslu Kota Palembang, Bapak Yusnar, siap. Kemudian perwakilan Ketua Parpol masing-masing, Sultan Mahmud Badruddin IV, Joyo Wikromo, Raden Muhammad, Agama Islam Ustadz Amak Habib Noval, kemudian untuk Katolik Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, kemudian Protestan Pendeta Toman Simarta Mata MTH, kemudian dari Buddha Biksu Badramurti Sta, kemudian dari agama Hindu Bapak Jero Maksud dan tujuan. Maksud, melaksanakan kegiatan doa bersama lintas agama bersama dalam merajut kebinekaan sebagai bentuk kegiatan calling system dan kegiatan ikhtiar batiniah
dari seluruh umat beragama guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Tujuan, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengoptimalisasi Harkamtibmas melalui peran aktif dan berbagai unsur masyarakat, salah satunya tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimda, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, terutama dalam kesiapan menghadapi Pilkada tahun 2024 di Kota Palembang. Pelaksanaan waktu dan tempat. Kegiatan doa bersama lintas agama dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, pukul 7.00 sampai dengan selesai. Tempat Grand Ballroom Hotel Novotel Palembang. Peserta kegiatan doa bersama lintas agama antara lain internal Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimda, Parpol, komunitas, paslon, wali kota dan wakil wali kota, tokoh adat, tokoh masyarakat sebanyak 600 orang. Terdiri dari A. Forkopimda dan tamu undangan 74 orang. Parpol dan paslon wali kota dan wakil wali kota 24 orang. Tamu ormas agama dan jamaah 198 orang. Komunitas, tokoh agama, tokoh adat 54 orang. Personil Polri TNI 211 orang. Panitia 39 orang. Pemuka agama lintas agama. Pemuka agama sebanyak 6 pemuka agama terdiri dari 1. Agama Konghucu, 2. Agama Buddha, 3. Agama Hindu, 4. Agama Kristen Katolik, 5. Agama Kristen Protestan, dan 6. Agama Islam. 4. Sarana dan prasarana. Dalam kegiatan ini menggunakan sarana dan prasarana dari Grand Ballroom Novotel Palembang. Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD tahun 2024 yang telah dihibahkan dari Pemkot Palembang. 4. Penutup. Demikian laporan singkat kegiatan doa bersama lintas agama dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang ini dibuat sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan. Palembang, 9 September 2024, Kasat Bimas Polrestabes Palembang, Ali Sadikin, SAG MSI, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73070051. Selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Bapak AKBP Ali Sadikin SAG MSI atas laporan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia, tentunya acara ini terselenggara sebagai salah satu cooling system kegiatan pemilihan kepala daerah dan juga bentuk komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan juga sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang, tentunya dengan slogan Polri Presisi untuk Negeri. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Dan tentunya pada malam 6 agama bahwasanya Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu jua. Tentunya di pemilihan pilkada kita nanti pada tanggal 27 November 2024 secara serentak. Semoga ini menjadi pemilihan yang damai dan juga kondusif bersama dengan Polrestabes Palembang. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir berbahagia. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan budaya 6 agama. Penampilan pertama persembahan dari Hadro Nurul
Abdul Habib, agama Islam. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قمر 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 سيدنا النبي قمر يا جمال
kasih kami ucapkan tentunya kepada Hadro Nurul Habib. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan paduan suara dari Korpus Musika. Ini persembahan dari agama Katolik. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah?
Baik, kami ucapkan terima kasih dari Paduan Suara Korpus Musik. Luar biasa sekali, tentunya dari agama Katolik. Korpus Musika dari agama Katolik.
dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan asa di terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. damai sejuk pada tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang dengan slogan Polri Presisi untuk Negeri. Jangan lupa tentunya pada tanggal 27 November 2024 serentak secara bersama-sama kita memilih tentunya wakil wali kota dan juga wali kota
Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan tentunya dari Paduan Suara Wanita Pesparawi Sumatera Selatan. Baik, penampilannya sangat luar biasa sekali dari agama Protestan. Untuk Paduan Suara Wanita Pesparawi Sumatera Selatan, agama Protestan ini berjumlah 28 orang. Luar biasa sekali penampilan yang sangat indah. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir yang berbahagia. Kalau tadi telah kita saksikan secara bersama-sama 5 budaya dari agama-agama yang telah kita panggilkan mulai dari Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Protestan. Kita masih memiliki satu lagi penampilan spesial untuk penampilan budaya 6 agama. Tentunya penampilan ini biasanya kita saksikan di acara-acara besar ya. Baik, langsung saja kita persilakan, ini dia persembahan barongsai dari Sungai Buaya Matakin.
Baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah persembahan dari Barongsai dari Sungai Buaya Matakin, Kong Hyuchu. Terima kasih, luar biasa, penampilan sangat spektakuler sekali. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir yang berbahagia. Kalau tadi kita sudah menyaksikan secara bersama-sama penampilan budaya dari 6 agama. Selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama penampilan fashion show mengenakan baju adat kebinekaan. Selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia ramai jauh, mana ku di sana, mana ku di sana. Katamu lawan adinda iman bidadara, sama layak iman bidadara. Dan pribadi selamat memakai baju adat kemerdekaan Palembang. Tego gorokan sayang, sayang, sayang sifat tokaan. Tego gorokan sayang, sajujur. Brigadir Suci Mayangsari SPSI dan Bribda Muhammad Sandi Prayoga memakai baju adat kemerdekaan Jawa Tengah. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merah pipi kau di mata, kunwasan sebaku hiliang, takkan aja Brigadir Ubi Kumalasari SPSI dan Bribda Budi Satria memakai baju adat kemerdekaan Dayak. Bribtu Oktariani dan Bribda Muhammad Farid Ilham memakai baju adat kemerdekaan Batak. Bribtu Rati Vanasari dan Bribda Muhammad Egi Dewa Saputra memakai baju adat kebinekaan Jawa Timur. Bribtu Mega
Arsyah Azam Mahendra, AMDT, memakai baju adat kemerdekaan Sulawesi. Jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Bribtu Deska Aulia SH dan Bribda Muhammad Nabil Atala Admi memakai baju adat kemerdekaan Bali. Ojo pijer nangis, anakku sing ayu rupane. Setiap pandai Bribtu Nidya Ivani Putri SH dan Bribda Muhammad Asyari Ramadan memakai baju adat kemerdekaan Padang. Bribda NS Tasya Malangga Putri, Bribda Muhammad Daud memakai baju adat kemerdekaan Flores. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Bribda Ayu Afriani dan Bribda Muhammad Ramzi memakai baju adat kemerdekaan Papua. dan lain-lain. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk ke-10 penampilan Fashion Show mengenakan baju adat kemerdekaan. Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir yang berbahagia, tadi telah kita saksikan secara bersama. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan secara bersama-sama sambutan dari Wakapolrestabes Palembang yang akan disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH. Disilakan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dandim 0418 Palembang, Letkol Kavaleri Ferdiansah Esos. Yang saya hormati, yang mewakili PJ Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh asisten Pak Heri. Yang terhormat Sultan Mahmud Badurin IV, yang dalam hal ini Bapak Raden Muhammad Fauzah Diraja, mohon maaf Mas, saya tidak tahu kepanjangan namanya, tapi tahunya Fauzah aja. Demikian juga yang saya hormati yang mewakili Dan Lanut, yang mewakili Dan Lanal, yang mewakili Kajari Palembang, demikian juga Ketua KPU Palembang, Om Sawal, Ketua Bawaslu yang baru Lai Simatupang, beliau itu siap siang malam tunggu panggilan Simatupang. Makanya beliau didaulat sebagai Ketua Bawaslu yang baru. Yang saya hormati seluruh ketua partai politik atau yang mewakili,
Demikian juga yang saya hormati para tokoh agama. Dalam hal ini hadir bersama kita Habib Muhammad Naufal bin Jafar Shahab atau nama bekennya Ustadz Amak. Yang saya hormati Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang yang mewakili dari rohaniawan agama Kristen Katolik. Yang saya hormati Pendeta Tomuan Simarta. Yang saya hormati Biksu Badaburti yang dalam hal ini mewakili dari tokoh agama Buddha. Yang saya hormati Bapak Jero Mangku Iketut Mulyawan yang mewakili rohaniawan dari agama Hindu. Demikian juga Bapak Jason Gunawan, Eskom, rohaniawan dari agama Konghucu. Para hadirin dan hadirat, tentunya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, demikian juga seluruh personel Polrestabes Palembang yang insya Allah semuanya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di ruangan ini, di Hotel Novotel, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengikuti doa lintas agama, yang tentunya doa ini bagian daripada ikhtiar kita, usaha kita, melalui akhirnya doa kita berharap-harap bersama-sama kegiatan yang akan dilangsungkan dalam rangka Pilkada tahun 2024 di Kota Palembang akan berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Tentunya doa lintas antar agama ini mengambil tema dengan merajut kebinekaan. Kita bersama-sama bisa duduk di Kota Palembang ini, bisa bersama-sama menjalankan tugas-tugas kita di Palembang ini sebagai warga negara Kota Palembang dalam menggelar pemilu Pilkada tahun 2024, memilih wakil, saya ulangi, memilih wali kota dan wakil wali kota yang nantinya menjadi pimpinan Kota Palembang yang akan datang dalam membangun Kota Palembang menjadi Kota Palembang yang emas, baldatun thayyibatun wa rufun ghafur. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita bersama-sama tadi sudah menyaksikan beberapa peragaan baik dari perwakilan agama Islam, Hadroh Nurul Habib. Nah ini Pak, ini yang paling mahal. Hadroh Nurul Habib ini sengaja kami datangkan dari rekan-rekan kita di Palestina yang karena takut perang, akhirnya kita hadirkan. Begitu besarnya biaya yang dihadirkan Pak. Makanya sengaja kami hadirkan teman-teman dari Palestina datang ke sini, adalah daripada perang, mending main hard rock saja. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama telah menyaksikan bersama dari agama Hindu, tari Dadong Rarot Widi, yang notabene sebuah tari kolaborasi modern, tarian Hindu dengan musik yang modern. Diikuti dengan paduan suara Pesparawi, wanita Sumatera Selatan, perwakilan dari agama Kristen, yang tentu tadi saya lihat ibu-ibu yang berpakaian ungu, sangat menyilaukan kami Bu di depan Bu. Terima kasih Bu ya, terima kasih sekali Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Ibu dengan semangat telah menyajikan lagu tembang-tembang kerohaniawan
yang pada akhirnya menggugah kami betapa merdunya lagu maupun isinya. Dilanjutkan paduan suara Universitas Katolik Caritas yang notabene tadi dihadirkan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup penuh. Tadi saya lihat Romo Rianto yang memimpin ya. Romo Rianto, tepuk tangan Romo Rianto. Terima kasih, lagunya yang indah. Kami tadi bisik-bisik, pantesan ya kita itu nggak pinter nyanyi. Kita biasanya nyanyi di karaoke yang ada teksnya. Kalau beliau rekan-rekan kita dari Nasrani, baik Protestan maupun Katolik, karena setiap minggu ibadah menyanyi, jadi nyanyi pinter-pinter. Dilanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran dari adik kita, Cynthia, mewakili dari agama Buddha. Tadi kami bisik-bisik, terima kasih dari Pak Teddy sama Bu Yudana, itu anaknya siapa nih Pak? Koko siapa di sana? Dilanjutkan yang terakhir, barongsai. Persembahan barongsai, tadi mungkin barongsainya tidak ngelirik. Tadi kami dibisi, Pak, ini biasanya kalau barongsainya datang dikasih ampau. Kita sudah cari ampau, barongsai nggak mendekat orang. Jadi belum rezekinya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, saat ini juga kita telah menyaksikan bersama-sama rekan-rekan kita, adik-adik kita, mewakili dari suku bangsa kita. Sengaja kami hadirkan 10 suku bangsa Bapak dan sekalian, karena suku bangsa kita banyak. Daripada habis di modal, mending perwakilan 10 saja. Agar kiranya nanti kita bisa ketahui bersama-sama, di Palembang inilah yang kami melihat secara seksama, ada 10 suku bangsa yang mendominasi di kota Palembang, sehingga kami sengaja menghadirkan 10 suku bangsa yang mewakili suku cinta ini. Bapak dan sekalian yang saya hormati, sekali lagi dengan tema merajut kebinekaan dalam rangka Pilkada tahun 2024 ini, kami berharap seluruh tokoh agama, seluruh tokoh partai politik, Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa bersama-sama memaknai acara ini, sehingga dengan demikian kita bersama-sama bisa getuk tular, bisa gayung bersambut, menyampaikan pesan-pesan perdamaian, menyampaikan pesan-pesan persatuan kepada rekan-rekan kita, keluarga kita, teman-teman kita, handai tolan kita, yang mungkin ada di lingkungan terdekat maupun lingkungan terjauh di kota Palembang, sehingga bisa memaknai kegiatan malam hari ini dengan kebersamaan di dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menggelar pemilu Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan slogan Kota Palembang Zero Konflik, menjadikan modal kita bersama, baik TNI Polri, tokoh agama, tokoh partai politik, hadirin dan hadirat yang berkecimpung untuk bisa memberikan dalam rangka menjunjung persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam menciptakan kedamaian dan cinta kasih bersama-sama. Tentunya harapan ini menjadikan modal kita bersama bagi masyarakat Kota Palembang guna melahirkan, memilih
sebagaimana yang kita idamkan bersama-sama. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat, para peserta pada kegiatan doa lintas agama ini yang kami banggakan. Kami selaku tuan rumah tentunya menyampaikan beribu-ribu permohonan maaf apabila dalam menyampaikan, dalam bertingkah, demikian juga bertutur kata masih banyak kekurangan dalam menyambut Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir pada kegiatan kita malam hari ini. Tentunya dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, demikian juga permohonan ampun dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara, khususnya dalam melangsungkan pengamanan pemilu pilkada, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Demikian Bapak dan kalian yang saya hormati, tentu doa bersama dengan 6 agama yang telah hadir pada hari ini, dan tentunya masih bersama dengan mengenakan baju adat kebinekaan untuk para Polri kita yang sudah hadir di hadapan kita. Langsung saja untuk bersiap-siap kami persilakan dengan bangga kami akan memanggil untuk pemuka agama untuk bisa bergabung bersama kami di sini untuk maju ke atas panggung. Kami persilakan tentunya untuk Kong Hucu, Chow Seng Jason Gunawan Eskom. Kami persilakan dari Buddha Biksu Badar Murti, Hindu Jeromangku Iketut Mulyawan, Kristen Katolik Monsinyur Yohanes Harun Yuwono,
Kristen Protestan, Pendeta Tamuan Simarmata MTH. Islam, Habib Muhammad Naufal bin Jakfar Sahab. Kami persilakan untuk bisa mengambil posisi di atas panggung. Baik, kami persilakan untuk duduk. Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat Kapolrestabes Kota Palembang Bapak Haryo Sugihartono beserta segenap jajaran Polri, Polrestabes Kota Palembang maksud saya, dan Bapak Ibu tamu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya Chiao Seng Jason Gunawan mewakili agama Konghucu pada hari ini akan menyampaikan doa secara agama Konghucu. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Agung di tempat yang Maha Tinggi. Para senming serta restu segenap Jusien, leluhur yang kami hormati dan kami cintai. Pada hari ini, tanggal 9 September 2024 atau Pa Yue Chu Chi adalah hari di mana kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam acara doa bersama lintas agama merajut kebinekaan yang diadakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Huang Tian atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami sehingga dapat berkumpul di dalam ada serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Mohon Huang Tian berkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini, secara khusus Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang sebagai tempat tinggal atau rumah kami. Berikanlah rasa toleransi, saling memaklumi dan saling menghormati perbedaan seperti yang diajarkan oleh Nabi Konghucu kepada kami bahwa di keempat penjuru lautan kita semua bersaudara. Ya Huang Tian, lindungilah pemimpin-pemimpin kami dan calon-calon pemimpin kami pada 27 November 2024 nanti. Berikanlah mereka kesehatan dan jauhkanlah dari berbagai macam mara bahaya. Dan pada akhirnya berikanlah kesempatan kepada orang-orang baik untuk dapat memimpin Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang kita cintai ini. Ya Huang Tian, mohon kiranya Engkau dapat melindungi segenap institusi Polri yang menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Secara khusus Bapak Kapolrestabes Kota Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, beserta segenap jajaran yang akan senantiasa melindungi kami sebagai warga dan masyarakat Kota Palembang. Mohon Huang Tian berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi segenap instansi Polri dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Kota Palembang.
Mohon kiranya Huang Thien juga dapat melindungi segenap institusi yang terlibat, baik TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kejaksaan, pengadilan, termasuk juga penyelenggara pemilu, yaitu dapat menjalankan tugas dengan baik dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selama menjalankan tugas. Berikanlah para penyelenggara pemilu untuk dapat arif dan bijaksana, bersikap netral dan adil sehingga dapat tercipta pemilu aman, damai, dan tentram. Ya Huang Thien, mohon Engkau lindungi kami semua dan jauhkanlah kami dari bencana serta mara bahaya. Berikanlah kami kesehatan, kesejahteraan, dan berkah sentosa, dan jauhkanlah kami dari keluh gerutu kepada Huang Thien dan sesal penyalahan terhadap sesama. Demikian doa ini kami sampaikan. Mohon kiranya Huang Thien berkenan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian You De San Zha. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Tathagata, para Buddha, Dewa, makhluk-makhluk suci, pelindung Dharma. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, pancarkanlah sinar cinta kasih dan kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara doa bersama pada malam hari ini. Semoga kami semua senantiasa berbahagia. Semoga kami semua memperoleh berkah, sehat, bahagia, dan sejahtera. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah bimbingan dan perlindungan-Mu kami semua, orang yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu Kota Palembang. Semoga semua elemen yang terlibat senantiasa memberikan dan diberikan kesehatan, semangat, serta berkah kebahagiaan, juga kesejahteraan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara pemilu Kota Palembang dengan baik dan benar. Semoga dedikasi yang mereka berikan untuk Kota Palembang membuahkan kebahagiaan untuk semua elemen masyarakat Kota Palembang. Semoga seluruh anggota pengamanan dari jajaran Polri dan juga TNI senantiasa diberikan kekuatan fisik maupun mental, diberikan banyak berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Semoga mereka semua berbahagia. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan-Mu kepada semua calon pemimpin-pemimpin kami yang mengikuti kontestasi pemilu di Kota Palembang ini.
Semoga mereka diberikan kesehatan yang baik, semangat yang baik untuk bisa membawa Kota Palembang baik lagi. Semoga siapapun nanti menjadi pemimpin kami di Kota Palembang akan senantiasa memiliki kebijaksanaan, memiliki kedamaian, memiliki semangat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas para calon pemimpin-pemimpin kami yang ikut dalam kontestasi pemilu Kota Palembang senantiasa sehat, bahagia, dan sejahtera. Tadiata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selanjutnya dari agama Hindu, Jeromangku Iketut Mulyawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin doa akan saya bawa secara Hindu. Mohon kepada Bapak dan Ibu para undangan yang kami muliakan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk umat Hindu yang hadir, untuk sikap Amusti Karana, doa dimulai. Om Aditya Asya Paranjate Rata Teja Namo. Segala puji hanya untukmu. Terimalah rasa syukur kami. Engkau perkenankan kami berada di tempat ini untuk dalam kegiatan doa bersama dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan kondisi yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Harapan kami semua, semoga rangkaian penyelenggaraan pemilu kada damai berlangsung dengan baik tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan kesungguhan hati kami memohon anugerah-Mu. Jadikanlah kegiatan yang mulia ini yang diselenggarakan oleh Bapak Kapolrestabes Palembang dan jajaran Forkompinda diberikan wara nugraha, kerahayuan, kedirgayusan, kesuksesan, dan kelancaran. Begitu juga untuk jajaran anggota TNI Polri, seluruh petugas penyelenggara pemilu, kota, dan seluruh elemen masyarakat mampu memancarkan nilai-nilai keberkahan, menambah eratnya jalinan persaudaraan di antara kami. Sesama warga bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang terkenal dengan
provinsi dan kota yang zero konflik. Dengan suasana yang tenang, rukun, tentram, damai, dan rahayu. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah kami kemudahan dalam penyelenggaraan pemilu kada yang jujur, tertib, rukun, aman, dan bermartabat, sehingga dapat menjadikan kegiatan ini menghasilkan pemimpin yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kepada kami keberkahan kerahayuan, tunjukkanlah pada kami keikhlasan berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara kami. Pertemukanlah kami kembali, hati kami, hati para pemimpin dan segenap masyarakat untuk terus bersinergi, membangun dan mengabdi untuk terus mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian doa yang kami bawakan. Saya tutup dengan puja para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih. Selamat malam. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari agama Kristen Katolik, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, disilakan. Saya membacakan doa menurut tata cara Katolik. Di akhir doa nanti umat Katolik akan bersama saya memohon doa dari Bunda Allah Ratu Surgawi untuk pemilu damai di kota kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menciptakan kami segambar dengan dirimu dan Engkau mempercayakan dunia ini dalam pengelolaan kami. Kini dalam kebersamaan sebagai umat-Mu, kami semua memohonkan berkat bagi terciptanya pemilu pimpinan daerah yang aman, damai, dan teduh. Engkau telah mempercayakan perkembangan dunia ini kepada kami manusia, maka kami mohonkan kehadiran dan berkat-Mu secara khusus bagi semua yang terlibat dalam proses dan jalannya pemilu nanti. Anugerahkanlah kebijaksanaan-Mu sendiri, baik para kontestan maupun masyarakat, bahwa seluruh proses pemilu menjadi bagian dari ibadah kami kepadamu. Semoga Engkau menghendaki kami semakin hidup sebagai anak-anak-Mu karena mentaati segala aturan dan hukum-Mu yang Engkau berikan kepada kebijaksanaan kami. Seturut dengan kehendak-Mu yang mencipta kami berbeda serta beragam, kami mohon jauhkanlah segala kuasa kegelapan yang mendatangkan perpecahan, permusuhan, dan kebencian serta pertikaian di antara kami. Namun kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang menggerakkan kami untuk menghargai perbedaan, menjunjung kesatuan dan kehendak untuk tetap mempertahankan damai serta kasih satu sama lain. Janganlah biarkan kami menjadi orang beriman, namun hidup kami justru melawan kuasa dan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami umat yang Engkau kasihi ini menghancurkan martabat kami sebagai ciptaan-Mu yang luhur karena keegoisan, hawa nafsu serta kesombongan
serta sikap yang saling merendahkan satu sama lain. Semoga pemilu kepala daerah di provinsi dan kota kami berjalan aman, tertib, dan damai sebagai bukti bahwa kami semua adalah umat beriman yang sungguh menghormati keagungan-Mu dengan tetap menjaga dan memelihara kebaikan seluruh ciptaan lainnya melalui proses demokrasi. Kepadamu ya Allah, kami menyebut diri Bapa, dan karena itu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kini bersama kami akan menyanyikan lagu Salve Regina sebagai permohonan doa kepada Ratu Surga. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et nostra salve. Acclamamus et soles Filii, et suspiramus, gementes et mendes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos, nos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya dari agama Kristen Protestan, Pendeta Tamuan Simarmata MTH, disilakan. Jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang beragama Kristen Protestan, mohon kesediaannya berdiri. Bersama-sama kita berdoa untuk pemilu yang sejuk, memenuhi harapan yang sudah digumuli oleh Bapak Kapolresta. Saya akan memimpinnya. Damai sejahtera kiranya memberkati dan memelihara kita semuanya. Tentu doa ini diperkenankan oleh Tuhan. Sejak sore tadi kita dihantar dalam kesejukan oleh hujan yang kita nantikan setelah sekian lama kering. Dan tadi sama Pak Habib saya bilang, Tuhan berkenan atas acara ini. Maka kita juga percaya Tuhan berkenan mendengar doa-doa kita. Maka dalam segala kerendahan hati mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau Tuhan yang merancang seluruh keberadaan dan hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang mengizinkan kami ada bersama-sama hari ini menikmati keragaman keindahan ciptaan Tuhan.
menyadari akan segala kekayaan, kebersamaan, dan kerukunan kami. Tuhan, sejenak kami berkata, siapakah kami sehingga Engkau begitu luar biasa memberkati kami. Sungguh Tuhan, segala puji syukur kami sampaikan kepada Allah. Atas waktu yang indah yang Engkau rancang hari ini kami boleh bersama-sama berdoa. Menyampaikan permohonan kepadamu, Engkau mengerti seluruh bahasa manusia. Dan Engkau mengerti seluruh tata cara kami berdoa. Dan Engkau juga mengerti seluruh harapan kami. Maka sehati sepikir kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara khusus di kota Palembang. Kami memohon kepadamu Tuhan supaya intervensi dan campur tangan-Mu nyata. Sehingga pemimpin yang daripada mulah yang akan memimpin kota Palembang. Mereka yang secara undang-undang telah dinyatakan sah sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kami doakan mereka. Kami berdoa buat Bapak Yuda Pratomo Baharudin, Fitrianti Agustina dan Nandriani Oktarina, Bapak Ratu Dewa dan Prima Salam. Dengan semua apa yang mereka harapkan dan mereka gumuli terhadap semua apa yang ingin mereka lalah supaya yang daripada Tuhan yang memimpin kota Palembang. Rintalah supaya yang daripada Tuhan yang memimpin kota Palembang. Perintah datangnya daripadamu. Maka kami semua di dalam pemilu ini terkait dalam pemilu ini kami doakan KPU. Kami doakan Bawaslu, KPPS, supaya mereka boleh melaksanakan segala tugas-tugas mereka dengan jujur, adil, bertanggung jawab. Jauh dari keberpihakan terhadap salah satu calon. Tapi mereka berdiri pada aturan-aturan yang berlaku. Sehingga sungguh-sungguh pemilu ini berjalan dengan damai sejahtera. Kami masyarakat di kota Palembang ini menikmati bahwa ini adalah pesta demokrasi. Kami sedang bersama-sama menggumuli, memikirkan dan akan memilih yang akan menjadi pemimpin di masyarakat di kota Palembang ini. Untuk kota Palembang emas, untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Maka hadirlah dan berkuasa di dalamnya. Kami doakan buat seluruh masyarakat Palembang Tuhan. Supaya mereka juga semua serta merta antusias hadir di TPS mempergunakan hak suara dan hak pilih. Tidak ada yang apatis, tidak ada yang menolak untuk memilih, tapi semuanya mempergunakan hak mereka. Dan kami semua menikmati pesta demokrasi ini. Maka kami percaya 27 November 2024 saat yang sangat menggembirakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Polrestabes Palembang. Secara khusus kami bersyukur buat Bapak Kapolrestabes Kompol Dr. Haryo Sugihartoni yang sudah merancang acara ini. Tuhan berkati seluruh Polrestabes dan jajaran dalam mengamankan pelaksanaan ini. Mereka dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Mereka melaksanakan segala tugas-tugas mereka. Segala apa yang mereka emban dengan sukacita. Sehingga kami masyarakat pun merasakan damai sejahtera Allah. Kami doakan buat TNI, Tuhan jugalah yang memberkati. Bahkan kami berdoa bermohon kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap orang yang terlibat dalamnya. Tuhan memberkati para partai politik, pemimpin partai politik. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye. Mereka melaksanakannya dengan bijaksana,
dengan tenang, tidak menyinggung satu dengan yang lain, tetapi semuanya boleh berjalan untuk satu tujuan. Kami boleh bersama-sama melihat kuasa Allah bekerja di dalamnya. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu nyata di kota Palembang. Sukacita kami bersama sebagai masyarakat akan kami nikmati di kota Palembang. Dan melalui pemilu ini Palembang akan semakin maju dan jaya. Ini harapan kami dan doa kami. Dan semua kami yang menyampaikan seruan doa, kami percaya Engkau berkenan kepadanya. Karena kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan dulu. Sangat luar biasa. Lihat di sini. Beliau memberikan uswah wa gudwah. Contoh langsung kepada kita. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman. Keberagaman. Berbagai macam suku, agama, kemudian di sini ada TNI, kemudian tokoh masyarakat, ada ketua KPU, ada Bawaslu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut. Kita dirajut oleh beliau, bersatu kita untuk Palembang yang zero konflik. Ingat, keberagaman bukan keseragaman. Beda semua nih. Pakaiannya beda. Ini yang buat saya bangga banget Bapak Kapolres Tabes. Anda layak dapat jenderal. Allah, malam inilah saya lantik beliau menjadi jenderal. Dan semoga kita doakan Bapak Kapolri melihat acara ini dan beliau akan dilantik menjadi jenderal. Amin ya Rabbal. Walaupun kita sedih, selama 1 tahun ini kita dirajut, dirangkul oleh beliau. Saya selalu bersama beliau, bersama Kristen, Buddha, Hindu. Inilah beliau, sosok yang sangat luar biasa. Sedih Pak kalau Bapak pindah. Sedih. Tapi kalau kita tahan terus, kapan lagi beliau bermanfaat untuk umat yang lebih banyak. Semoga ini didengar oleh Kapolri dan mudah-mudahan beliau lebih bisa lagi bermanfaat untuk umat yang lebih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama hadirkan hati kita. Dan satu lagi, ini sangat bangga bukan main. Ini sangat bangga bukan main. Masing-masing agama ini membawa jamaahnya atau membawa umatnya. Di saat Hindu yang berdoa, umatnya yang mengaminkan. Di saat Kristen yang berdoa, begitu juga. Katolik yang berdoa, begitu juga. Indah. Ini Om Kapolres mungkin satu-satunya perdana yang pertama kali ada di Indonesia dilakukan oleh Bapak Kapolres Tabes kita. Amin. Masya Allah, sangat luar biasa. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah.
Mari sama-sama hadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan kita ini bukan hadiah. Bukan hadiah. Karena keberagaman yang bisa dirajut, bersatunya kita, akhirnya penjajah pada kabur ini berkat daripada kebersatuan kita. Dan mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita tanamkan bukan hanya untuk pemilu. Pilkada penting, tapi menjaga NKRI jauh lebih penting. Betul? Jauh. Kita jaga keutuhan NKRI semua. Yang hadir ini masing-masing mereka dihormatin. Saya bangga Bapak Kapolrestabes, ulama ini tokoh-tokoh agama ini, mereka memiliki ribuan umat, bahkan ratusan ribu. Dihormati mereka, saya merasa bangga karena mereka bisa mengadamkan umat-umat mereka. Insya Allah dengan perkumpulan ini kita berdoa, mungkin dari Islam ini sebagai penutup, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalal wajhikal karim ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami bersyukur atas berkat dan kasih sayang-Mu yang senantiasa menyertai kami. Pada hari ini, pada malam hari ini kami berkumpul sebagai umat beragama dari berbagai latar belakang, bersatu dalam satu tujuan, yaitu menciptakan pemilu kada yang aman, damai, sejuk di kota Palembang tercinta ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, tuntunlah kami dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Berikanlah kami khidmat dan kebijaksanaan dan dalam setiap langkah kami ya Rabb. Jauhkan kami dari segala macam bentuk dan kebencian ya Rabb. Arahkan kami untuk saling memahami, menghargai, mencintai kami. Limpahkan rahmat perlindungan-Mu kepada penyelenggara pemilu kada, calon pemimpin, serta seluruh masyarakat jujur dan penuh tanggung jawab. Berikan ketenangan dan kedamaian dalam proses demokrasi ini, agar hasilnya membawa kebaikan bagi seluruh rakyat kota Palembang. Ya Hayyu ya Qayyum, kami memohon kepadamu ya Rabb, agar Engkau senantiasa melindungi kami dari segala bentuk kerusuhan, kekacauan, dan perselisihan. Biarlah dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah wa Syafi'il Ummah, wa anta ya Allah ya sami'ad du'a, isma' du'ana ya Rabb, isma' du'ana ya Rabb, wa taqabbal ziyaratana, wa ammin khawfana, wastur ayubana, waj'alna ya Allah min jami'i ibadika salihin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Habib Muhammad Naufal bin Jakfar Shahab. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu hadir yang berbahagia, kami persilakan untuk para Polri yang di atas panggung untuk bisa turun ke bawah panggung. Dan kepada pemuka agama kami mohon berkenan untuk bisa berdiri dan kami mengundang kepada Bapak Haryo Sugihartono SIKMH untuk bisa berfoto bersama dengan para pemuka agama serta tamu VVIP lainnya. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada Kapolres Tabes Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIKMH, disilakan untuk bisa berfoto bersama dengan tamu VVIP lainnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita saksikan dan juga dengarkan secara bersama doa bersama lintas agama dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang, Polri presisi untuk negeri. Baik, kita abadikan terlebih dahulu. Baik, boleh menghadap kamera semua. Satu, dua, tiga. Baik, boleh mengepalkan tangan semua. Tentunya dengan pemilu damai dan juga kondusif. Bersama dengan Polri presisi untuk negeri. Bapak, mohon berkenan setelah ini. Sesi yang kedua menghadap audiens, silakan boleh membelakangi dari yang namanya audiens. Kami izin kepada tamu undangan mohon untuk berdiri secara bersama-sama. Kita akan mengabadikan momen spesial kita pada hari ini. Baik, izin Bapak untuk bisa mengambil posisi terlebih dahulu. Baik, dengan posisi siap boleh menghadap kamera semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh mengepalkan tangan. 1, 2, 3. Selanjutnya selebrasi tangan di dada. Baik. 1, 2, 3. Luar biasa. Sarangil, silakan damai ya. Tentunya dengan pemilu damai. Boleh semuanya sarangil. Baik, terima kasih luar biasa sekali rangkaian acara kita di doa bersama lintas agama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam rangkaian acara kita pada hari ini. Di doa bersama lintas agama dalam merajut kebinekaan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan juga sejuk tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Palembang, Polri presisi untuk negeri. Luar biasa sekali kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Dan juga tamu VVIP yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya kita menciptakan pemilu yang damai dan juga kondusif.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo membocorkan menteri yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menyebut 4 diantaranya lulusan SMA Taruna Nusantara. Hashim menyebut nama-nama calon menteri Prabowo akan segera diumumkan, namun enggan membocorkan nama calon yang dimaksud. Di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi pernyataan Hashim Joyo Hadikusumo soal 4 alumni SMA Taruna Nusantara yang akan masuk ke Kabinet Prabowo Gibran. Pramono Anung menilai yang nantinya akan dipilih Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai menteri adalah yang terbaik. Pramono juga bilang anak muda yang masuk dalam kabinet adalah hal yang baik. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Presiden terpilih Pak Prabowo untuk duduk dalam kabinetnya pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Sehingga dengan demikian kalau ada anak-anak muda yang ada dalam kabinet menurut saya baik-baik. Sebelumnya dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga sempat membocorkan sebagian menteri di pemerintahan Joko Widodo akan masuk dalam kabinet pemerintahannya. Tim Liputan Kompas TV. Antara yang punya peluang besar masuk kabinet Prabowo Gibran. Kita berbincang dengan Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Bang Daniel, Mas Toto. Selamat sore, ya. Mas. Sebelum kita diskusi, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjawab isu ada 4 Menteri Prabowo yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Kita simak bersama. Sudah diajak ngobrol belum? Karena kemarin Pak Hashim mengatakan ada 4 alumni Taruna Nusantara yang masuk. Mas Ahy sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Oh sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, ya, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia. Sudah ada clue Taruna Nusantara, kemudian juga tadi Demokrat sudah komunikasi dengan Gerindra. Mas Toto, menurut Anda siapa saja alumni Taruna Nusantara yang ini punya peluang besar masuk kabinet Prabowo Gibran nantinya? Mas Toto atau Bang Daniel nih? Mas Toto dulu dong. Oh, kalau Bang Daniel, kalau saya sampai tahu jawabannya bahaya banget gitu. Berarti jubirnya Pak Prabowo kalah gitu ya. Ini sebenarnya begini. Pertama saya ingin melihat kalau dalam konteks bicara kualitas ya, teman-teman lulusan SMA Tarnus ini saya kenal beberapa orang, diantaranya ada beberapa sahabat saya juga lulusan Tarnus, kita harus akui kualitasnya bagus. Jadi itu sebetulnya sebuah kabar baik dalam konteks itu. Dan kalau mau menerka misalnya kan ada kalau bicara jatah partai yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat jelas itu adalah lulusan Tarnus dan lulusan terbaik kalau saya tidak salah. Ada juga Hersaki, ada orang dekat Pak Prabowo kalau saya tidak salah. Correct me if I'm wrong ya, Bang Daniel, ada Mas Sugiono misalnya. Jadi banyak nama-nama yang mungkin bisa dispekulasikan untuk masuk. Tapi poin paling penting menurut saya kalau mau diberi catatan kritis adalah bukan mengenai Taruna Nusantaranya. Saya lebih ingin meng-highlight bagaimana menurut saya seharusnya seorang adik dari presiden terpilih nggak perlu nih bocor-bocorin terlebih dahulu. Apapun ini akan mendegradasi nilai prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden seutuhnya. Walaupun beliau dalam hal ini Pak Hashim adalah adik dari seorang presiden. Dan bukan pertama kalinya loh menurut saya statement Pak Hashim ini memancing polemik. Contoh pada saat kampanye Oktober 2023 saya ingat sekali
ada ungkapan yang setahu saya tidak pernah dibicarakan oleh para jurkam, tapi tiba-tiba keluar tuh janji kampanye mengenai guru-guru honorer, guru-guru akan dinaikkan gajinya per bulan 2 juta setelah Pak Prabowo menang. Tapi ini kalau soal menteri belum dibocorkan kan namanya, cuman ada bukan masalah nama, Mas. Ketika berbicara mengenai kriteria pun itu adalah bagian dari prerogatif presiden. Gak boleh loh seorang presiden terpilih seakan-akan di hadapan persepsi publik sudah dibatasi bahwa nanti pasti akan ada misalnya 2 sampai 4 orang dengan latar belakang SMA Tarnus. Nanti tiba-tiba misalnya nyeletuk lagi ada 5 orang berasal dari latar belakang yang berbeda. Itu menurut saya akan membatasi ruang gerak dari seorang presiden terpilih untuk menunaikan. Sebelum lebih jauh tadi soal polemik di balik ini, di lingkaran Prabowo siapa saja alumni Taruna Nusantara yang diprediksi atau berpeluang besar bisa masuk kabinet Prabowo Gibran? Kalau salah satunya tadi AHY, 3 lainnya siapa, Mas Daniel? Pagi tadi saya langsung bertanya kepada Pak Hasim dan tim terkait dengan statement Pak Hasim di acara Podomoro University terkait dengan menggagas Indonesia Emas 2045. Jadi saya harus jelaskan dari penjelasan Pak Hasim dan kawan-kawan itu teks dan konteksnya. Teks yang disampaikan Pak Hasim menyebutkan misalnya ada 2-3 alumni Taruna Nusantara. Tapi yang harus dipahami adalah konteksnya. Pak Hasim di forum Podomoro University itu bicara terkait dengan komitmen Pak Prabowo selama ini. Baik sebelum menjadi presiden terpilih maupun setelah menjadi presiden terpilih. Pak Prabowo selama karir politiknya selalu memberikan perhatian khusus terkait dengan isu-isu gizi, kemudian lingkungan hidup dan pendidikan. Nah, ketika Pak Hasim bicara tentang pendidikan, di meja pembicara itu ada namanya Mayor Jenderal Purnawirawan Tono Suratman. Pak Tono Suratman ini itu adalah kepala sekolah Taruna Nusantara yang ditunjuk oleh yayasan yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ada kaitannya karena ada kehadiran kepala sekolahnya itu ya? Karena ada kehadiran Pak Tono Suratman di situ, Pak Hasim mau menyampaikan bahwasannya salah satu contoh best practice pendidikan yang didorong oleh Pak Prabowo itu adalah Taruna Nusantara. Karena pada era Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Taruna Nusantara sebagai salah satu SMA yang dikelola oleh Yayasan Kementerian Pertahanan itu diakselerasi. Bang Daniel, tapi ketika disebutkan alumni Taruna Nusantara saat ini di internal, nama-nama yang mencuat siapa aja nih yang mulai masuk radar-radarnya? Ketika Pak Prabowo mengelola tentang Universitas Pertahanan, kemudian Politeknik Pertahanan di NTT dan sebagainya, Pak Hasim memberikan titik tekan bahwasannya pendidikan di era Pak Prabowo nanti itu harus jauh lebih baik. Ada best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini dan salah satunya itu Anda belum bisa menyampaikan kalau nama-nama yang mencuat, Mas Daniel. Pak Hasim itu menyebutkan katanya ya mungkin ada 1, 2, 3, 4 menteri dari Taruna Nusantara. Itu kan siapa kandidatnya, Bang Daniel? Saya tidak tahu, itu tentu adalah hak. Tapi di internal lingkaran dekat Prabowo yang alumni Taruna Nusantara kan ada Sugiono, Wamentan juga Sudaryono. Apakah itu termasuk juga? Saya tidak tahu persis, tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo terkait dengan itu, dan saya tidak punya otoritatif untuk bicara terkait dengan itu. Yang jelas memang alumni Taruna Nusantara banyak sekali, baik di Partai Gerindra, di Demokrat, dan di partai-partai yang lain. Artinya yang paling penting yang harus disampaikan dan dipahami publik itu adalah Pak Prabowo akan fokus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan akan jauh lebih baik. Dan best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini ya salah satunya contohnya adalah Taruna Nusantara, Universitas Pertahanan, pun nanti ada di NTT itu ada namanya. Ini salah satu alumni Taruna Nusantara yang saat ini jadi menteri di kabinet Jokowi, ya ini AHY. Tadi bilang sudah komunikasi juga dengan Gerindra. Mas Toto, kalau melihat posisi dari AHY ini, menurut Anda nih cocoknya di posisi mana, di pos mana kalau nanti dipilih oleh Prabowo untuk di kabinet?
Waduh, ini lebih ngeri lagi pertanyaannya. Saya harus punya KPI. Analisa aja secara gambaran yang Anda tangkap nih. Bahasan ini yang menurut saya berbahaya. Jangan pernah bertanya mengenai nama kepada seorang pengamat. Karena yang jadi adalah asal tebak. Tapi padahal dalam konteks ini saya yakin saya sepakat dengan Bang Daniel. Turunannya itu harus berbicara dari visi misi, KPI, lalu kemudian berbicara the right man in the right place. Oke, saya ubah sedikit forma pertanyaan. Kalau misalkan kemarin ketika disinggung ada detailnya alumni Taruna Nusantara dengan clue seperti itu, sebetulnya apa yang ditarget oleh seorang Hasyim Joyo Hadikusumo? Apakah ini mengetes reaksi publik atau seperti apa? Tadi Bang Daniel kan sudah menyebutkan konteksnya ketika berbicara di depan kepala sekolah. Tanda kutip bisa juga kita spekulasikan ini sebatas sebuah basa-basi politik walaupun ada muatan nilai yang ingin ditunjukkan, Prabowo tuh concern loh tentang bagaimana menempatkan orang-orang lulusan dari SMA yang dianggap terbaik, bahkan